لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. Kita beragama Islam. Kita tahu bahwasanya Allah mengutus Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam dengan Al-Quranul Karim. Semua telah Allah jelaskan yang diperlukan oleh umat manusia, baik dalam kehidupan dunia mereka ataupun dalam kehidupan agama mereka. Dunia adalah mazra'atul akhirah, adalah ladang akhirat. Yang mau tidak mau, seorang yang ingin sampai ke akhirat, dia harus bercocok tanam di ladang ini. Hasilnya dia bawa ke akhirat. Apakah Islam agama yang hanya berbicara tentang sholat di masjid, tentang urusan pernikahan, tentang urusan perceraian, tentang urusan warisan? Ini buat yang muslim, hendaklah engkau tahu bahwa agama Islam ini adalah agama yang mengatur semua urusan manusia. Sekali lagi, agama Islam adalah agama yang mengatur semua urusan manusia. Urusan perorangan, urusan masyarakat, urusan sebuah negara, itu pun diatur. Kalau bicara ekonomi, subhanallah, ayat-ayat tentang ekonomi banyak dalam Al-Quran Karim. Kalau berbincang tentang bagaimana politik, subhanallah, dalam Al-Quran pun dibahas tentang hal itu. Kalau berbicara tentang hukum, tentang undang-undang, Al-Quran pun telah menjelaskan hal itu. Dan agama Islam ini adalah agama yang realistis. Mungkin sebagian mengatakan, oh kayaknya nggak mungkin dipraktekkan sekarang. Subhanallah. Agama ini akan tetap ada sampai hari kiamat kelak. Dan Allah telah menurunkan sebuah kitab yang cocok dan sesuai untuk diberlakukan sampai akhir zaman. Karena manusianya nggak berubah. Dari dulu ya kayak gini orangnya. Di sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai kiamat kelak seperti ini. Hidung kita tempatnya di sini, mata kita di sini. Jantung kita tidak akan berubah letaknya di sini. Ahibati fillah. Dan Islam adalah agama yang anti kemalasan, anti pengangguran. Islam adalah agama kerja. Sesuai dengan apa yang kau kerjakan, seperti itu pula engkau akan mendapatkan hasilnya. Adapun pengangguran, kemalasan, duduk, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, berpangku tangan atas usaha orang lain, ingin mendapatkan harta rampasan perang yang dingin yang sampai kepada dia tanpa ada resiko, tanpa capek, tanpa lelah, dia dapat harta, berpangku tangan kepada usaha orang lain, maka itu bukan dari agama Islam, bahkan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Semua bisa berbicara. Semua bisa mengklaim. Tapi diperlukan bukti. Buka surat Al-Jum'ah. Ayat 9 dan 10. Surat Al-Jum'at ini tentang aturan sholat Jum'at. Yang tiap Jum'at Muslim diperintahkan untuk
meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan usahanya untuk ke masjid sholat Jumat. Hadir sebelum khatib naik mimbar. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة. Cukup. Nah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Subhanallah. Nih, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Ingat panggilan buat yang beriman. Kalau engkau beriman, dengerin. Perhatikan. Hayatin dan cerna panggilan Allah. Engkau dipanggil sama bos, sama atasanmu, sama gurumu, sama dosenmu. Kita denger. Kita taat. Nih Allah yang manggil, kita gak dengerin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Apabila dikumandangkan tuh adzan panggilan untuk sholat pada hari Jumat, segera kalian menuju kepada zikrullah. Segera ke masjid. Nggak dilarang kau berdagang. Tapi ketika itu, wadharul bai', tinggalkan perniagaan. La'allak dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, itu baik buat kalian. Kalau kalian tahu. Kenikmatan yang diraih oleh seorang hamba ketika menghadap Allah itu jauh lebih dahsyat daripada kelezatan dia mendapatkan uang dari sejak pagi sampai sore. Kenapa? Berapa banyak harta yang membuat orang tersiksa, menderita dengan hartanya. Tinggalkanlah. Sementara. Bukan semua waktumu untuk di masjid. Tidak. Ketika dikumandangkan, tinggalkan semuanya. Fa'idha qudiyatis salat. Kalau selesai sholat nih, udah selesai sholat. Silahkan bertebaran. Lanjutkan. Engkau mau dagang lagi. Yang mau ngantor lagi, silahkan. Cari rizki. Cari karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Allah. Bayangkan, digabungkan antara imaduddin, antara tiangnya agama dengan tiangnya kehidupan dunia, itu harta. Kalau kita bicara imaduddin as-salah, kalau untuk melanjutkan kehidupan ini, tiangnya itu harta, na'am. Allah SWT jadikan harta itu untuk qiwamul hayat. Digabungin nih jamaah. Engkau harus bersungguh-sungguh beribadah, bersungguh-sungguh bekerja. Dan Allah katakan, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ketika engkau bekerja, berusaha, ingat sama Allah. Ingat dengan halal dan haram. Ingat mana perintah, mana larangan. Ingat waktu sholat, jangan nipu, jangan makan hak orang. Subhanallah jemaah. Maka kalau bicara kerja, benar-benar Islam ini perhatian dengan bekerja. Rasulullah SAW mengatakan, ma akala ahadun ta'aman qat khairan lahu min ayyakula min amali yadih.
Tidaklah seorang hamba makan makanan yang lebih baik buat dia daripada hasil kerja dia sendiri. Hasil tangannya. Wa inna Nabiullah Daud, dan sesungguhnya Nabiullah Daud, Nabi Daud alaihissalam, beliau makan dari hasil kerjanya. Ini nabi dan raja beliau. Kalau bicara pekerjaan, Nabi Daud capek ngurusin umat. Beliau berhak mendapatkan gaji. Tapi beliau lebih memilih untuk bekerja. Untuk makan, untuk keluarga. Enggak perlu dapat dari negara. Aku mau kerja. Sampai seperti itu Islam mengajarkan. Engkau yang menjabat sebuah amanah, kalau bisa, ya makan dari hasil kerjamu sendiri. Kemudian tatkala ada seorang yang datang kepada Nabi SAW meminta sesuatu, orang miskin. Apa kata Nabi SAW? La ayyahtazima ahadukum huzmatan min hatab. Seorang di antara kalian mencari kayu bakar, diikat dari kayu bakar itu, fayahmiluha ala dhahri, kemudian dia panggul di atas punggungnya, fayabi'uha, lalu dia jual. Khairun lahu min ayyas'ala rajulan yu'tihi aw yamna'ah. Itu lebih baik daripada dia minta-minta. Kadang-kala dikasih, kadang-kala nggak dikasih sama orang. Subhanallah. Seperti itu Islam mengajar.